Perang voice note sudah dimulai, tapi baru sebatas antara Anies Baswedan dan Ketua DPW PKS Jakarta Ustadz Khairuddin. Belum melebar ke yang lainnya. Saya tak menyangka juga Ustadz Khairuddin berani membalas voice note dari Anies Baswedan itu. Balasannya telak pula. Katanya Anies menolak masuk PKS. Itu telak sekali. Anies harus segera membalas lagi voice note dari Ustadz Khairuddin itu. Bahkan soal itu lebih penting daripada klarifikasi soal tenggat waktu yang dianggap tak pernah disepakati itu. Kalau tidak, maka tak ada lagi yang membela Anies dari dalam PKS itu sendiri. Menolak masuk PKS, kesannya itu Anies melecehkan PKS. Pastinya tidak begitulah. Anies tak mungkin melecehkan PKS, apalagi masih berharap mendapat dukungan dari PKS. Tapi kalau Anies tak maju Pilkada Jakarta, ya tak perlu lagi dibalas buat apa juga. Tapi kalau masih berpikir maju Pilkada Jakarta bersama atau tidak bersama PKS, voice note dari Ustadz Khairuddin itu harus segera diklarifikasi kebenarannya. Bagaimanapun juga pendukung Anies dan PKS itu saling berhimpitan. Siapa yang menghimpit dan dihimpit tak tahu juga persisnya. Artinya kalau Anies maju tidak bersama PKS, suara pendukung PKS sebagian bisa ditarik juga. Tapi kalau memang tak akan maju Pilkada Jakarta, ya buat apa juga, minimal tak harus dibalas saat inilah, masih ada waktu ke depan. Bagaimana pula bentuknya kalau pendukung Anies dan PKS saling serang di ruang publik? Perangnya meluas tak hanya lewat voice note misalnya. Kalau antara pendukung Prabowo dan PKS, tentu saja ada pendukung Anies di dalamnya. Kita sudah pernah melihat 5 tahun belakangan ini. Keras sekali, betul-betul keras. Prabowo sampai dicap sebagai seorang pengkhianat, sesuatu yang bertolak belakang dengan karakter Prabowo sebetulnya. Tapi itulah yang terjadi dan tampak. Kalau bentrok antara pendukung Anies dan PKS, siapakah yang paling layak dicap sebagai seorang pengkhianat? Tentunya pendukung Anies yang mencap PKS sebagai pengkhianat. Dan itu lambat-lambat sudah mulai terdengar. Habis manis sepah dibuang. Bak kacang lupa akan kulitnya, tidak tahu cara berterima kasih, dan lain-lain. Tentu pendukung PKS tak akan terima dicap sebagai pengkhianat itu. Lalu cap apa pula yang mesti dilontarkan atau dilekatkan pendukung PKS kepada Anies? Apakah melecehkan PKS seperti istilah saya dari voice note Ustadz Khairuddin itu? Ataukah mau enaknya saja, tak mau bersusah payah berjuang dari bawah? Maunya digendong terus, tak mau jalan sendiri, sudah dikasih hati minta jantung. Tentu pendukung PKS bisa menemukan senjatanya sendiri, tak perlu mengajarkan ikan berenang. Agaknya PKS sudah mencari cara bagaimana kalau keputusannya nanti meninggalkan Anies bisa dimengerti pendukungnya sendiri bahwa itu untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana dulu saat ditolak masuk pemerintahan juga karena alasan kemaslahatan umat. Bedanya kalau di luar menghantam orang yang ada di dalam, kalau di dalam tentu harus memuji-muji orang yang ada di dalam. Kita belum mendengar juga bagaimana pendukung PKS saat ini memuji-muji Prabowo. Selain mengatakan sudah lama dekat dengan Prabowo, segajah bukan lagi sekutu.